Hai guys, perkenalkan nama saya Perwira Satria Samudra dari kelas 12 MIA 4. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Babelan. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang penginderaan jarak jauh. Nah, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ke videonya. Penginderaan jauh atau biasa disingkat inderaja merupakan seni teknologi untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala tersebut. Istilah inderaja di masing-masing negara berbeda-beda. Di dalam bahasa Inggris disebut remote sensing. Dalam bahasa Prancis disebut teledection. Begitu juga dengan negara-negara Jerman, Spanyol disebut dengan bahasa yang berbeda-beda. Meski merupakan cabang ilmu baru, inderaja jadi sangat populer dan dinamis. Sumber tenaga utama pada inderaja merupakan radiasi sinar matahari. Namun, bila dilakukan pada malam hari, maka dibuat dengan tenaga buatan, atau dikenal dengan sebutan tenaga pulsar. Proses pada siang hari menggunakan sinar matahari disebut sistem pasif, sedangkan pada malam hari disebut sistem aktif. Proses perokaman objek melalui tenaga buatan harus memiliki tenaga berkecepatan tinggi, karena pada saat pesawat bergerak, tenaga pulsar hasil pantulan objek harus direkam menggunakan alat sensor. Pantulan pulsar tegak lurus menghasilkan tenaga besar, sehingga ronanya akan berwarna gelap. Dan jika pantulannya kecil, maka ronanya akan berwarna cerah. Radiasi matahari ke segala arah akan terurai menjadi berbagai panjang gelombang, mulai gelombang unit terkecil sampai dengan unit terbesar. Tenaga ini akan mengenai objek di permukaan bumi dan kemudian dipantulkan ke sensor. Jumlah tenaga matahari mencapai bumi tersebut dipengaruhi waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Sementara, jumlah tenaga diterima pada siang hari lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah tenaga pada pagi atau sore hari. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik dari radiasi sinar matahari ke bumi dan dimanfaatkan untuk inderaja. Bagian spektrum elektromagnetik melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi itu disebut dengan jendela atmosfer atau biasa kita sebut dengan atmospheric window. Kisaran panjang gelombang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh meliputi spektrum gelombang cahaya tampak, inframerah, dan mikro. Tenaga berupa gelombang elektromagnetik dari radiasi sinar matahari tersebut tidak mencapai permukaan bumi secara utuh. Gelombangnya mengalami hambatan atmosfer. Hambatan itu disebabkan penyerapan pantulan dan hamburan butir-butir di atmosfer, seperti debu, uap, air, gas karbon dioksida, dan juga ozon. Interaksi antara tenaga atau radiasi dengan objek di muka bumi dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, meliputi absorption atau proses diserapnya tenaga oleh objek, transmission atau proses diteruskannya tenaga oleh objek, dan reflection atau proses dipantulkannya tenaga oleh objek. Interaksi antara tenaga atau energi dengan objek-objek di permukaan bumi akan menghasilkan pancaran sinyal dan pantulan bersifat sangat selektif. Jika karakteristik objek di permukaan bumi bertekstur halus, permukaan objek akan bersifat seperti cermin, sehingga hampir semua energi dipantulkan ke arah yang sama, atau disebut dengan specular reflection. Sementara, permukaan objek memiliki tekstur kasar, maka hampir semua tenaga dipantulkan ke berbagai arah, atau disebut dengan diffuse reflection. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan sensor. Oleh karena itu, diperlukan tenaga penghubung pembawa data tentang suatu objek di permukaan bumi ke sensor. Data tersebut dikumpulkan dan direkam sensor melalui 3 cara, meliputi distribusi daya, direkam dengan gravitometer, distribusi gelombang bunyi, direkam dengan sonar untuk mengumpulkan data gelombang suara di dalam air, dan distribusi gelombang elektromagnetik
direkam dengan kamera untuk mengumpulkan data berkait pantulan sinar. Sensor merupakan alat untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek direkam, semakin baik kualitas sensor itu dan semakin baik resolusi spasial dari citra. Nah, berikut penjelasan saya tentang penginderaan jarak jauh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.